Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Febrianto dari kelas 11 TJKT. Saya di sini ingin membuat video bagaimana cara mengkonfigurasi dengan menggunakan 3 mikrotik. Di sini yang kalian butuhkan adalah 3 mikrotik seperti ini. Lalu kalian butuh mikrotik yang pertama sebagai mikrotik utama dan mikrotik kedua sebagai lintasan buat si mikrotik pertama agar dia bisa tersambung. Yang kalian gunakan di sini adalah mikrotik pertama dulu. Kita harus mengkonfigurasi satu mikrotik terlebih dahulu, terus kita lanjut kedua dan ketiga. Di sini, lalu kita siapkan kabel UTP seperti ini. Kita colokkan di mikrotik yang utama ke Ether 2. Lalu jangan lupa sambungkan juga dari mikrotik ini ke laptop kita. Jika sudah tersambung atau sudah terdapat indikator kedip-kedip seperti ini, berarti mikrotik kalian sudah tersambung. Setelah tersambung, kita bisa langsung buka menu Winbox. Lalu kita pencet MAC address-nya sekali di sini, lalu langsung kita konekkan. Setelah terkonek seperti ini, yang kita perlu buka untuk pertama kali adalah menu wireless di sini. Karena saya menggunakan kenapa saya menggunakan menu wireless? Karena saya menggunakan WLAN untuk bisa mendapatkan jaringan internet buat si mikrotiknya. Jadi yang perlu kita lakukan di sini adalah WLAN satunya kita nyalakan terlebih dahulu, lalu kita pindah ke security profile. Setelah itu kita klik tanda tambah yang ada di sini, dan kita ubah untuk modenya ke dynamic key. Lalu untuk WPA PSK dan WPA2 PSK kita nyalakan juga. Setelah itu kita masukkan password buat WiFi yang ingin kita konekkan. Setelah ini sudah terjadi, lalu kita apply, terus kita oke. Profil 1 sudah berhasil dibuat, lalu kita bisa pindah ke WiFi interface. Kita klik 2 kali untuk WLAN satunya. Setelah itu untuk security profile kita ganti profil 1. Lalu untuk SSID-nya, cara dia bisa menemukan SSID-nya adalah dengan cara meng-scan di bagian scan di sini. Kita klik sekali, lalu kita start. Buat kita mencari akses point buat si mikrotiknya. Kita pencet sekali, lalu kita konekkan. Setelah sudah seperti ini, lalu kita apply, terus kita oke. Tunggu sampai WLAN satunya terdapat tanda R di bagian samping. Nah, jika sudah R seperti ini, berarti mikrotik sudah mendapatkan WiFi. Lalu kita bisa pindah ke IP, lalu ke DHCP client buat si IP address-nya biar dapat buat si WLAN-nya. Di sini kita bisa langsung ke IP lalu DHCP client, terus kita klik tanda tambah di sini. Setelah itu untuk interface-nya kita pakai WLAN 1 karena di sini kita ingin mendapatkan IP buat si WLAN satunya. Terus kita apply, setelah itu kita oke. Nah, jika statusnya sudah bound seperti ini, berarti WLAN satunya juga sudah mendapatkan IP. Setelah itu, kita bisa langsung ke interface dan klik tanda tambah di sini buat menambahkan VLAN buat si Ether 2-nya. Nama yang saya gunakan untuk VLAN-nya adalah VLAN 100. Lalu untuk VLAN ID-nya kita pakai 100 dan untuk interface-nya kita ganti ke Ether 2. Setelah itu kita apply, terus kita oke. Setelah itu kita bikin satu lagi untuk VLAN keduanya. Saya menggunakan VLAN 200. Lalu VLAN ID-nya saya menggunakan 200 dan interface-nya kita ganti ke Ether 2 juga. Setelah itu kita apply, terus kita oke. Nah, sudah jadi seperti ini. Lalu kita membuat IP buat si VLAN 100 dan 200-nya. Kita bisa langsung ke menu IP, lalu address. Setelah itu kita klik tanda tambah di sini.
kita masukkan IP address buat si VLAN 100 dan VLAN 200-nya. Untuk IP di sini kalian bisa bebas menaruh IP berapa aja. Misalnya saya 192.168.100.1 dan untuk interface-nya jangan lupa diganti ke VLAN 100 karena IP ini buat si VLAN 100. Kalau kita apply terus kita oke. Kita buat satu lagi buat si VLAN 200-nya. Lalu interface-nya kita ganti ke VLAN 200 karena ini buat VLAN 200 IP-nya. Kita apply terus kita oke. Setelah sudah jadi IP buat VLAN 100 dan 200-nya, kita bisa pindah ke DHCP server di bagian IP, lalu klik DHCP server. Di sini kita perlu DHCP setupkan buat si VLAN 100 dan 200-nya. Untuk DHCP server interface kita pilih VLAN 100, lalu kita klik next sampai selesai. Lalu kita buat lagi, satu lagi buat si VLAN 200-nya. Nah, sudah jadi. Jika sudah buat seperti ini, berarti sudah selesai. Kita bisa silang aja. Kita pindah lagi ke IP, lalu ke DNS. Untuk allow remote request-nya kita checklist aja. Lalu kita apply, terus kita oke. Setelah itu kita pindah ke IP lagi, lalu kita ke firewall. Setelah di firewall, kita pindah ke tab NAT di sini, lalu kita klik tanda tambah. Kita pindah ke general. Setelah itu, untuk out interface-nya kita klik sekali, terus kita ganti ke VLAN 1. Untuk chain-nya kita biarkan saja di srcnat. Kita bisa langsung pindah aja ke action. Lalu di action ini kita bisa ganti ke masquerade. Setelah itu kita apply, terus kita oke. Ya, maaf tadi ada kendala sedikit. Jadi sudah untuk konfigurasi mikrotik yang pertama kita sudah selesai di sini. Kita bisa langsung lanjut ke mikrotik kedua. Tapi sebelum kita lanjut ke mikrotik kedua, saya ingin ganti nama di mikrotik pertama ini. Akan saya ganti buat tidak membingungkan saya untuk nantinya. Oke, setelah sudah selesai, kita bisa langsung lanjut aja ke mikrotik yang kedua. Ini dari mikrotik pertama ini kita bisa langsung cabut aja. Lalu kita colokkan ini di Ether 4 buat di mikrotik 2 nya. Kita masukin aja langsung di Ether 4 ini. Nah, jika sudah kedap-kedip seperti ini berarti sudah tersambung. Kita cancel dulu. Nah, sudah terbaca ya MAC address-nya. Jadi kita pencet sekali, terus langsung kita konekkan aja. Nah, jika sudah terkonek seperti ini, kita bisa ganti namanya dulu biar tidak bingung nanti. Apply, terus kita oke. Kita bisa langsung ke interface. Sebenarnya di sini kalian bisa mau ngikutin atau tidak, itu terserah kepada kalian. Saya ganti namanya aja biar nggak bingung nanti pas kita settingnya. Ether 1 sebagai terang, Ether 2 sebagai ruangan, lalu Ether 3 sebagai ruangan juga. Dan Ether 4 sebagai terang, buat dia nyambungin antar mikrotik 2 dengan mikrotik yang ketiga. Oke. Setelah itu kita bisa langsung ke bridge di sini. Lalu kita pindah ke tab bridge yang ada di sebelah sini. Kita klik tanda tambah. Nah, di sini kalian bisa bebas mau ganti namanya bridge-nya sebagai nama apa aja, itu terserah kepada kalian. Kalau saya pakai bridge 1 aja secara default, jadi nggak perlu diganti-ganti lagi. Apply, terus kita oke. Setelah itu kita pindah ke menu port. Di sini kita perlu menambahkan interface-nya Ether 1, 2, 3, dan 4. Kita apply. Ini kita masukin semua aja interface-nya dari Ether 1 sampai Ether 4.
ether 3. Setelah itu di ether 4. Nah, jika sudah jadi seperti ini bisa kita langsung silang aja. Terus kita pindah ke menu switch tadi yang ada di bagian sini. Bisa klik langsung, terus kita pindah ke menu VLAN. Nah, di sini kita bisa langsung klik tanda tambah aja. Untuk VLAN ID-nya kita ganti 100. Kenapa? Karena dari konfigurasi kita yang pertama tadi, kita menggunakan VLAN ID 100 dan 200. Jadi kita perlu memasukkan VLAN ID-nya juga. Dan untuk port yang pertama, kita pakai port Ether 1 sebagai penghubung dari mikrotik pertama dengan mikrotik yang kedua. Lalu untuk port yang kedua, kita sambungkan ke Ether 2. Karena ini buat ini Ether 1 mau masuk ke arah mana. Nah, setelah itu kita untuk di port ketiga kita pilih Ether 4. Kenapa? Karena di Ether 4 ini sebagai jalan keluarnya buat si mikrotik kedua tadi. Nanti biar dia bisa masuk ke mikrotik ketiga. Setelah itu kita apply. Kita klik tanda tambah lagi buat masukin VLAN yang kedua. Caranya sama kayak tadi, cuman bedanya di sini kita menggunakan port yang keduanya adalah ruang murid. Karena ruang guru tadi udah dibuat. Ini sama, port Ether 4, kita apply, oke. Nah, setelah ini sudah dibuat, kita bisa pindah langsung ke menu port. Setelah itu ini Ether 1 kita klik 2 kali. Dan VLAN modenya kita ganti ke secure. Untuk VLAN headernya kita ganti ke add if missing. Setelah itu kita apply, terus kita oke. Nah, di ruang guru kita ganti ke secure juga modenya. Untuk VLAN headernya kita always strip. Nah, default VLAN ID-nya kita masukkan 100 karena sesuai yang saya bilang tadi. Karena di mikrotik yang pertama kita memasukkan VLAN ID-nya adalah 100. Buat si ruang guru. Sedangkan ini sama secure, lalu kita pilih ke always strip dan VLAN ID-nya 200. Kita apply, oke. Setelah itu kita pindah ke Ether 4, kita ke secure, lalu active missing, sama kayak di Ether 1 tadi. Setelah itu kita apply, oke. Nah, untuk konfigurasi mikrotik yang kedua ini sudah selesai. Kita bisa ngecek apakah mikrotik yang pertama dengan mikrotik yang kedua ini berhasil tersambung atau tidak. Dengan cara kita ambil lagi kabel UTP 1 lagi. Seperti ini. Kita sambungkan di mikrotik yang pertama tadi ke Ether 2 yang kita konfigurasi barusan. Kita sambungkan dulu. Lalu kita bisa langsung sambungkan juga ke mikrotik yang kedua di Ether 1. Karena kita kan tadi ngeterangnya di bagian Ether 1. Nah, udah tersambung kayak gini. Kabel UTP yang kita sambungkan di laptop bisa kita langsung cabut aja. Terus kita cek di Ether 2 dan Ether 3. Karena kan kita tadi konfigurasinya di Ether 2 dan 3. Kita sambungkan aja langsung. Kita cek apakah dia berhasil tersambung atau tidak untuk mikrotik pertama dengan mikrotik yang kedua. Kita cek terlebih dahulu. Ada ya, IP address-nya terbaca di aplikasi Winbox. Lalu untuk indikatornya juga sudah berubah nih. Mendapatkan network dan internet akses. Di sini kita juga bisa ngecek IP-nya di command prompt. Apakah IP-nya juga sudah terbaca atau tidak. Dengan tulisan IP config. Terbaca ya. 192.168.100.1. Lalu kita juga bisa cek apakah internetnya ada atau tidak. Kita bisa buka Chrome, lalu klik test speed. Kita lihat
Apakah dia mendapatkan akses internet atau enggak? Ada ya akses internetnya, terbaca dia. Lalu kita coba cek untuk Ether 3. Jangan lupa indikatornya dapat seperti ini. Kita cek menu winbox-nya. IP address-nya kebaca ya di menu winbox. Dan untuk indikatornya juga sudah berubah sama kayak tadi, network, internet access. Kita juga bisa cek di command prompt juga. Terbaca ya, 200.1, 192.168, 200.1. Kita juga bisa ngecek melalui test speed. Apakah kita mendapatkan jaringan internet atau enggak? Kita uji. Dapat ya. Tapi kecepatannya sungguh kecil. Kita bisa langsung hilang aja. Oke. Untuk konfigurasi mikrotik yang kedua sudah selesai. Kita bisa lanjut ke konfigurasi mikrotik yang ketiga. Kita ambil mikrotik yang ketiga. Ini terus kita sambungkan di Ether 1. Karena Ether 4 nanti kita bakal buat masukin biar si mikrotik kedua itu bisa tersambung ke mikrotik yang ketiga. Bisa dibilang sebagai Ether 4 itu sebagai menu terangnya. Jangan lupa indikatornya. Setelah itu kita refresh dulu. Ada, kita pencet sekali, lalu kita konekkan. Nah, sudah terbuka menu seperti ini. Kita ganti namanya dulu seperti biasa. Biar kita nggak ketukar antar mikrotik 1, 2, dan 3. Kita bisa pindah langsung ke menu interface buat namain biar nggak bingung nanti. Ether 4 sebagai menu terang, sedangkan Ether 2 dan Ether 3 sebagai VLAN-nya. Sini kita menu terang. Lalu untuk Ether 3 sebagai ruang murid. Dan Ether 2 sebagai ruang guru. Kita apply, terus kita oke. Sudah. Dan sekali lagi ya, di sini sifatnya opsional. Kalian bisa ngelakuin ini atau enggak. Itu terserah pada kalian. Kita pindah ke menu bridge lagi. Sama kayak sebelumnya, di mikrotik yang kedua, kita konfigurasinya sama settingnya. Kita ke bridge, lalu kita klik tanda tambah. Di sini kita langsung apply, terus oke. Dan menu portnya, di sini kita klik tambah. Lalu untuk interface-nya, Ether 4 sebagai terang di sini. Atau saya bilang jembatannya. Lalu untuk Ether 2 juga di sini sebagai VLAN dan Ether 3 di sini sebagai VLAN yang kedua. Lanjut, oke. Kita silang aja langsung, kita pindah ke menu switch. Sama kayak sebelumnya. Sini kita klik tanda tambah. Untuk VLAN ID-nya kita ganti 100, portnya. Nah, portnya yang pertama di sini kita ganti ke Ether 4 karena kita mau nyambungin antar mikrotik kedua dan mikrotik ketiga itu di Ether 4, bukan di Ether 1. Lalu untuk port yang kedua kita ruang guru. Ya tadi, soalnya di ruang guru kan kita masukkan VLAN ID-nya buat VLAN ID 100. Kita apply, terus kita oke. Kenapa saya menggunakan 2 aja di sini? Karena di sini kita menggunakan 3 mikrotik aja, enggak 4. Kalau 4 ya beda lagi. Jadi udah sampai sini aja, kita apply, oke. Kita klik tanda tambah lagi, sama kayak sebelumnya, VLAN ID-nya 200, lalu untuk ini Ether 4 dan Ether 3. Kita apply, terus kita oke. Setelah itu kita pindah ke menu port, lalu kita ke sini ke Ether 4, kita ganti ke secure,
Lalu VLAN headernya kita ganti add if missing. Kita apply terus oke. Setelah itu ini ruang guru kita ganti ke secure. VLAN headernya kita ganti always strip. Kita ganti 100. Apply terus oke. Lalu untuk Ether 3 sama secure, always strip. Ini kita ganti 200. Apply terus oke. Nah, konfigurasi untuk mikrotik yang ketiga sudah selesai. Jadi kita bisa langsung coba aja kita sambungkan dari mikrotik kedua ke mikrotik keempat, ketiga. Nah, lalu sini ke Ether 4, karena kita terangnya tadi di Ether 4. Kan Ether 2 dan Ether 3 itu sebagai VLAN-nya. Terus kita sambungkan ini di Ether 4. Nah, udah ya tersambung. Lalu kita cek kayak sebelumnya, kita lihat di Ether 2 sini. Sambung ya. Kita tunggu dia sampai tertutup menu Windows-nya. Dan kita lihat apakah dia sudah berhasil tersambung atau enggak. Baik, tadi mungkin ada kesalahan teknis di bagian mikrotik 3, jadi kita perlu meresetnya terlebih dahulu. Kita masuk dulu ke mikrotik yang ketiga. Ini. Kita reset terlebih dahulu. Tadi ada sedikit kendala untuk di mikrotik yang ketiga, jadi kita reset terlebih dahulu. Kita biarkan dulu sampai dia keluar sendiri. Kita cancel dulu. Refresh. Tunggu sampai dia terbaca. Kita konekkan dulu. Baik, kita konfigurasi ulang sini untuk Ether 2 sebagai ruang guru. Lalu untuk Ether 3 sebagai ruang murid atau VLAN 200. Dan sebagai Ether 4 sebagai terang atau sebagai penghubung. Baik, kita bisa langsung ke bridge aja. Di sini kita masuk ke menu bridge. Kita klik tanda tambah, apply, terus kita oke langsung. Untuk portnya kita tambahkan di sini interface-nya Ether 2. Lalu Ether 3. Dan Ether 4. Nah, setelah selesai kita bisa langsung pindah ke switch. Ini kita langsung menu VLAN, kita klik tanda tambah. Untuk VLAN ID-nya kita masukkan 100. Dan untuk port yang pertama Ether 4. Dan untuk port yang kedua Ether 2. Kita apply terus oke, lalu kita tambahkan lagi untuk VLAN ID 200. Port pertama Ether 4, lalu untuk port kedua Ether 3. Kita apply terus oke. Lalu kita pindah langsung ke menu port. Di sini Ether 2-nya kita ganti ke secure. VLAN header-nya kita ganti always strip. Lalu untuk default VLAN ID-nya 100. Oke, terus untuk VLAN modenya di Ether 3 secure, lalu kita ganti always strip. Dan VLAN ID-nya 200. Setelah itu kita ke menu Ether 4, kita ganti ke secure.
Ini kita ganti active missing. File terus oke. Nah, konfigurasinya udah selesai. Kita coba sambungkan aja langsung dari mikrotik kedua ke mikrotik ketiga. Lalu ini kita ganti ke Ether 2 dulu. Kita cek apakah dia dapat untuk IP addressnya. Dapat ya tadi IP addressnya 101, dan ini juga udah ganti. Kita bisa cek juga di command prompt. Ini IP config. Dapat ya. Terus coba kita ganti ini ke Ether 3. Tunggu sampai dia connect dulu. Sudah connect ya. Coba kita cek. Dapat versi 1. Kita bisa cek di sini untuk kecepatan dari cek kecepatan. Dapat ya. Oke, semua settingan sudah selesai dan mikrotik ketiga juga sudah selesai kita setting. Mungkin segini aja untuk video dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.